Samsuddin Al-Banjari wa Syekh Abdus Syakur Al-Banjari. Kulluhum qalu haddatsani al-'allamah al-muhaddits muslim asrihi Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani qala haddatsana muhaddits al-haramain Syekh Muhammad Al-Mahrasi wa 'alamatu Syekh Abdullah Muhammad Qazi. قال اللكاتي حدثنا عن علامة المسند الشيخ محمد حسين عبد الرحيم الفلنباني المكي قال حدثنا محدث الحرمين الشيخ عمر حمد المحرسي وقال المحرسي وعبد الله غازي أخبرنا السيد حسين محمد الحبسي المكي قال أخبرنا عيدروس بن عمر الحبسي صاحب عقد الجواب الجوهرية قال أخبرنا السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله الفقيه قال أخبرنا أبي السيد البدر الحسين بن عبد الله الفقيه قال أخبرني خالي السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه قال أخبرنا أبي السيد عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه قال أخبرني أبي العفيف السيد عبد الله الفقيه قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا العلامة أحمد بن حجر المكي قال أخبرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال أخبرنا الحافظ مفيد الدين رضوان المستمري قال أخبرنا الشريف أبو الطاهر محمد بن محمد الكبير الربعي تحويل سند قال اللكاتي حدثني الشيخ محمد سعد بدران القوقجي الدمياطي قال أخبرني الشيخ محمد بهاء بن أبي نصر بن عبد المحاسن محمد بن خليل القوقجي قال أخبرني والدي أبو المحاسن محمد بن خليل القوقجي قال أخبرني محمد عابد بن أحمد علي الأنصاري السندي قال في ثبت عصر الشريف صافحت السيد أحمد بن سليمان الحجام وصنوه السيد عبد القاسم بن سليمان الحجام والسيد عبد الرزاق البكاري وصاحب القطيع والشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين الميرجلي كلهم قالوا صافحنا السيد أحمد بن محمد شريف قبر الأحداث قال صافحت الشيخ أحمد بن محمد النخلي والشيخ عبد الله بن سالم البصري قال صافحنا الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي. Dengan saat ini kita buka muka surat 56. Baris yang keempat, qala tana, itu biasanya perpendekan daripada hadatsana. Dalam pembacaan wajib dipanjangkan, tapi dituliskan dalam keadaan ringkas. Tana kepanjangannya hadatsana, tani kepanjangannya hadatsani. Tapi ketika waktu kita membacanya di situ kita baca hadatsani, hadatsana. Ana akhbarana, ni akhbarani. Itu adalah kependekan yang mesti kita baca dalam keadaan panjang. Qala hadatsana Ahmad bin Dihqan qala hadatsana Khalid bin Tamim qala dakhalna ala Abi Hurmuz na'udu. Kami masuk kepada Abu Hurmuz dan kami itu menjenguknya dalam keadaan sakit. Kalau dia katanya na'ud daripada ada maknanya orang itu sakit, ya. Makanya kalau misalnya di Mesir katakan ada, itu namanya apa? Klinik. Ini ada itu klinik. Di dalam keadaan sakit. Faqala, maka berkata Abu Hurmuz, dakhalna ala Anas bin Malik bin Na'uduhu faqala safahtu bi kaffi hadha kaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama masastu khazan wala hariran aliyan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menjenguk Anas dalam keadaan sakit
Katanya ketika kami masuk ke rumahnya, maka dia berkata, aku telah menyelami ya telapak tangan ini dengan telapak tangan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak menyelaminya? Selama 10 tahun beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Anas telah berkhidmat kepada Rasulullah dengan keikhlasannya, sebaik-baik orang yang telah mengkhidmatkan, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah memarahnya. Dan Rasulullah SAW juga seorang yang paling baik dalam dikhidmatkan, karena tidak rewel, tidak ribut, tidak banyak menyalahkan. Itulah sifat Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Anas, ketika aku beli sesuatu hajat, maka ketika waktu itu sudah dilaksanakan hajatnya, aku melihat anak-anak bermain-main, maka berarti aku melihat mereka bermain. Ini namanya anak-anak. Bila orang tengok main-main, maka mereka bermain. Sifat anak-anak seperti itu. Walau bagaimanapun cerdiknya anak tersebut, kalau sudah tengok permainan akan main-main. Karena masa jiwanya lagi dalam keadaan anak-anak. Maka dari belakang kata Anas, Rasulullah memegangnya dan berkata, adakah kamu telah laksanakan hajat? Sudah ya Rasulullah. Anas kata Rasulullah tidak memarahiku. Kalau macam kita mungkin harus kena bentak, paling sedikit, atau mungkin dipukul. Ini adalah sifat Rasulullah SAW, terlebih-lebih kepada khadimnya. Ya. Kita kalau ada orang yang menghadir kita, atau ada pelayan kita, atau ada pembantu kita, kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita hadir, kita caci, kita amuk. Kita dengan mereka sama saja. Kita mesti melihat bagaimana akhlak Rasulullah kepada para pelayan-pelayannya. Jadi Anas radhiyallahu ta'ala anhu akan merasakan bagaimana telapak tangan Rasulullah SAW. Telapak tangan yang lain daripada orang-orang lain. Tangan yang begitu mulia. Cuma kalau kita bayangkan dahulu telapak tangan kita ini kita salamkan sama sultan, atau kita salamkan kepada Perdana Menteri. Seminggu kita tak habis berita-cerita itu. Kedai kopi ini satu, kedai kopi yang lain satu. Wah, Masya Allah, tangan saya sudah disalamkan sama raja ini, sama sultan, sama Perdana Menteri. Merasa seronok tidak? Merasa seronok dengan salaman tersebut. Bagaimana dengan apabila kita bersalaman dengan Rasulullah SAW? Bersalaman dengan Rasulullah SAW, seorang makhluk yang sangat sempurna, makhluk yang sangat mulia, yang Allah muliakan Rasulullah SAW. Saya yakin yang hari ini semuanya sangat ingin sekali bersalaman dengan Rasulullah. Tapi aku kena daya, saya hidup setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi keinginan kita, kecintaan kita ingin bersalaman dengan Rasulullah itu akan mendapatkan pahala. Lantas ketika itu, apa kata Anas? Fama masasku khazzan wala adirun aliyanu min kaffi Rasulullah SAW. Aku tidak pernah merasakan tangan yang begitu lembut, lebih lembut daripada kain sutra. Subhanallah. Pernah punya kain sutra? Pernah punya kain sutra? Kalau tak pernah, bukan tahu kita bagaimana. Beli dulu kain sutra, buat pakaian untuk istri kita, untuk laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Buat kita rasakan dulu kain sutra. Bagaimana lembutnya kain sutra? Maka tangan Rasulullah SAW lebih lembut daripada kain sutra tersebut. Begitulah lembutnya tangan Rasulullah. Jangan kita katakan, oh tangan Rasulullah lembut karena dia tak bekerja. Siapa kata? Rasulullah
Bukankah kecilnya dulu dia pengembala? Bukankah dulu kecilnya dia ikut berjualan? Seseorang yang hidup dengan kesukaran dan kesusahan, dengan makna semestinya tangan itu memang sudah kasar, kasar sudah. Semestinya. Tapi kalau kagak disalamkan, maka tangan Rasulullah SAW itu lebih lembut dibandingkan dengan sutra. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah SAW. Wa qala Abu Hurmuz, maqulna li Anas bin Malik, kami berkata kepada Anas bin Malik, shafihna bi kaffin lati shafihta biha Rasulullah SAW, wa shafahna wa qala assalamu alaikum. Abu Hurairah berkata kepada Anas, ya Anas, salamkan kamulah tangan kamu yang telah bersalaman dengan tangan Rasulullah SAW. Ingin mendapatkan keberkatan. Di mana berkatnya? Ini orang pernah bersalaman dengan Rasul, tapi hilanglah bekasnya. Menghilang bekasnya, tapi tidak hilang ceritanya, dan tidak akan hilang berkatnya. Kehebatan dan keistimewaan Rasul, bila melihat Rasul saja dalam keadaan beriman jadi sahabat, itu keistimewaannya. Dan setelah jadi sahabat, maka kita tidak boleh bercakap terhadap mereka dengan berbagai macam. Dan mereka semuanya itu adalah orang-orang yang betul, orang yang adil dalam menyampaikan pesan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu. Dan itu adalah keistimewaan melihat Rasulullah. Kalau macam kita melihat orang, apa istimewanya? Biasa saja. Itu cuma melihat. Apalagi kalau kita bersalaman dengan menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah. Dengan mengimankan Rasulullah itu merupakan salah satu perkara yang diwajibkan dan diajarkan kepada kita. Jadi manakala Abu Hurmuz bersalaman dengan Anas, itu salaman adalah salaman memantapkan imannya kepada Rasulullah SAW. Maka dia kata, salamkanlah tanganmu dengan tangan kami, yang mana tanganmu tersebut telah bersalaman dengan tangan Rasulullah SAW. Maka ada sebutan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, lalu salamkan Anas radhiyallahu ta'ala. Ini musalsal adalah musalsal Anasiyah karena datangnya daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita akan laksanakan prakteknya di akhir. Selamat ini kita akan laksanakan di akhir sekali nantinya, karena ini susah kita ramai, ini akan makan waktu. Kita salam dengan sistem. Hadirin mengatakan kepada saya, salamkanlah tangan saya kepada tangan kamu, sebagaimana kamu telah menyelamkan tangan guru-guru kamu. Maka saya akan mengatakan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Salamkanlah tangan Tuhan dengan tangan kami, sebagaimana Tuhan telah menyelami tangan Tuhan. Itu yang tersebut. Ini masalah tadi tidak kita benih, tidak ada dibilangkan suruh bawa lagu kan. Kita musalsal makan lagu. Makan lagu sunnah hukumnya salah satu makanan yang paling digemari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat suka sekali makan lagu. InsyaAllah alhamdulillah tidak ada masalah. Memakai serban itu subhanallah, memakan waktu sangat banyak sekali pakai serban. Musasal di Abd Sababah, musasal di Abd Sababah mengikit daripada jalan tunjuk. Manakala ayat ini dibacakan lagi, maka dia digigitnya jari. Jadi kalau kita pernah baca Al-Quran sampai ayat itu kita buat begini juga.
mengikut bagaimana Rasulullah berbuat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 67. Al-musasal bi'afis sababah. Musasal menggigit jari telunjuk. Haddatsana Nabi Syekhuna al-Allamah al-Muslim Syekh Muhammad Muslim bin Jafri al-Banjani ad-Da'i. Qala haddatsana Nabi Syekhuna al-Allamah al-Muhaddis Muslim al-Asr Abdul Faid Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Badani al-Makki. Qala akhbarani Syekh Umar bin Hamdan al-Mahrasi. Qala akhbarani As-Sayyid Muhammad Ali al-Witri. Qala akhbarani Abdul Ghani al-Mujaddadi. Qala akhbarani al-Hafidh Muhammad Abid as-Sindi. Qala akhbarani As-Sayyid Ahmad Sulaiman al-Hajjam. Qala akhbarani Walidi. Qala akhbarani bi Sayyid Yahya bin Umar Abdul al-Abdal. Qala akhbarani bi Syekh Abdullah bin Said al-Basri an Muhammad Alauddin al-Babili an Ibrahim bin Hasan al-Laqani an Syam Muhammad bin Ahmad Ramli al-Qadi Zakaria al-Ansari an al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani an Ahmad bin Al-Bakr bin Fakhr Uthman bin Muhammad al-Tawzi atau Tawzali. Akhbarana Muhammad bin Yusuf bin Masdi. Qala akhbarana Muhammad bin Hasan bin Ibrahim bin Barada al-Ansari al-Qarnati. Qala akhbarana al-Qadi Abu Bakar bin al-Arabi. Kitab Al-Ulum Al-Ahwazi syarah dari kitab Sunan At-Tirmidzi bermadzhabkan Maliki. Qala akhbarana Mubarak bin Abdul Jabbar Asy-Syairabi al-Ma'ruf al-Fayyuri an al-Khallal an Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Jawhari an Abi Ishaq an Abi Akhwas Muhammad bin Ahmad. Qala ini tengok anak sini, jangan dari anak saya. Nah, di sini Anda kita bacakan akhbarana. Akhbarana Abu Zaid Umar bin Syabban. Qala akhbarana Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Zubair an Abi Ishaq an Abi Ahwas an Abdullah bin Mas'ud fi qawlihi azza wa jalla faruddu aydiyahum fi afwahihim. Qala wa qalu hakadha bihakadha wa hatta ala astahi sababa, yang dikitkan telunjuknya yang kanan ini seperti ini. Nah, ketika sampai bacaan ayat Waraddu aydiyahum fi afwahihim, maka kita sama-sama buat seperti ini. Nah, ayat yang dibaca adalah surah Al-Ibrahim, surah Ibrahim ayat yang ke-9. Nah, ceritanya Waraddu aydiyahum fi afwahihim, maka mereka memberikan tangan mereka ke mulut mereka. Masuk tangan ini mengitlaqil kulli wa iradatil ba'di, ya. Waraddu aydiyahum fi afwahihim, maka mereka mengembalikan tangan
bukan makna tangan semua kita, tapi itlaqi kulli wa iradatil ba'di, yang disebut tangan semuanya, tapi yang dimaksud telunjuk. Ini mu'tabar begini. Dari mana kita tahu? Daripada hadis musalsal ini tadi. Musalsal ini mentafsirkan ayat tadi itu, Rasulullah buat seperti ini. Biasanya orang seperti ini buat apa kerjanya? Mikirkan apa yang ada. Jadi nanti kalau sudah kita paham dengan ayat Quran tadi, ya, maka kalau kita sampai kepada surah Ibrahim ayat 9 buatlah seperti ini. Kenapa? Kata Rasulullah, 3 waktu ayat dibaca dia akan buat seperti ini. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaum Nuhin wa 'adin wa Thamud wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Jadi ada musalsal-musalsal yang berkenaan dengan Al-Quran, yang mana ketika turun Rasulullah tentukan bagaimana sampai pada sekarang ini. Contoh musalsal ta'awud, Rasulullah baca Al-Quran dengan Alhamdulillah. Karena kalau Rasulullah suruhkan baca Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah katakan ta'awudhu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Maka Rasulullah kata jangan baca seperti itu, bacalah dengan ta'awudhu billahi minasyaitonir rajim. Maka datanglah di sini para ulama mengatakan ta'awudz ketika Allah perintah kita berista'id billah itu dengan kalimat ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Dari mana keterangannya? Tadi nanti musalsal yang ada di sini juga termasuk juga musalsal yang berkenaan dengan Al-Qur'an Karim. Kita bertakbir, itu sunnah hukumnya ketika baca waktu duha. Waktu duha sampai akhirnya kita baca itu baru kita bertakbir kan? Bertakbir, tapi masalah ini sangat sulit sekali dilaksanakan. Kenapa? Karena syaratnya ingin untuk menurunkan musalsal itu mesti mengkhatamkan Quran daripada juzuk yang pertama sampai akhir. Nah, itu makanya agak sulit sedikit, ya, agak sulit sih. Maknanya kalau cuma itu kita baca sini Al-Quran sampai khatam lah. Itu makan waktu lagi, makan waktu mungkin paling sedikit 7 hari. Nah, khatamkan Quran. Ini tuan-tuan paling tidak gitu kerja. Kami waktu itu membacanya itu pas lagi Ramadan. Jadi kena Ramadan ada lagi kerja yang lain. Ada lagi kerja lain Ramadan. Katakan ini kami khatamkan Quran dan kami mendapatkan musalsal tersebut. Musalsal takdir itu termasuk musalsal yang susah didapati. Karena syaratnya juga susah baca Quran dari awal sampai akhirnya. Dan yang lain-lain ini sebagian daripada musalsal yang bersangkut dengan Quran. Surat 89. Musalsal yang kita katakan tadi itu di belakangnya sebelum ini itu semuanya musalsal yang tidak punya syarat itu. Mesti bersyarat kalau kita baca. Syarat pokoknya musalsal masih bil aswaq itu mesti berbaca. Masih bil aswaq masih lagi aku rindu dengan mendengarkan hadis tentang masalah ayat mudik. Itu dibaca pada bulan Rajab saja. Ada musalsal hari Kamis itu dibaca hari Kamis, musalsal Jumat itu dibaca Jumat, ada juga yang Jumat malam Sabtu dan sekarang. Atau pokok hari Sabtu. Masuk kita kepada al-musalsal fi ijabati doa fil multazam.
Qala haddatsana Syekhuna al-Allamah Muhammad bin Ismail Usman Zain al-Yamani wa qala ma da'awtu Allah fil multazam mundu sami'tu hadal hadith illa tajabani. Tidaklah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di multazam, mulai aku dengarkan hadis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doaku. Qala haddatsana Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki wa qala ma da'awtu Allah fil multazam mundu sami'tu hadal hadith illa tajabani. Tidaklah aku dengarkan pada multazam ini semenjak aku dengarkan daripada guruku tentang doa yang makbul untuk dimultazam, maka doa aku dimakbulkan katanya. Qala al-Allamah Syekh Muhammad Ali bin Husain al-Maliki qira'atan 'alaihi fi masjid Makkah wa qala da'awtu Allah fi multazam bi muhimmatin katsiratin wa ajabani iyyaha. Aku berdoa di multazam dengan berbagai macam keinginan atau permasalahan-permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa. Dengan syarat ini kita tengok muka surat 90. Sami'tu Abdullah bin Abbas qala kadzalika, dia berkata seperti itu juga. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-multazam tawdi'u yustajabu fihi du'a wa ma da'allahu fihi 'abdun da'watan illa istajabaha. Multazam adalah satu tempat yang diperkenankan padanya doa. Tidaklah seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada Allah di multazam kecuali Allah akan perkenankan doanya. Apa yang dikatakan dengan multazam? Yaitu multazam satu tempat di antara pintu Ka'bah dengan sudut rukun Yamani, rukun Hajari, ya, antara pintu Ka'bah dengan sudut rukun Hajari atau Hajar Aswad. Di situ merupakan tempat yang makbul doa. Banyak orang yang memanfaatkan tempat tersebut untuk melaksanakan berbagai macam hajat-hajatnya. Itu di antara daripada tempat yang dimakbulkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada seseorang. Jadi ada 3 perkara yang perlu kita lihat ketika waktu kita mau berdoa dan ketika kita ingin doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesuaikan tempatnya. Apabila Anda berdoa dan Anda ketika itu berdoa sesuai tempatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memperkenankan doa kita. Jadi kalau kita berdoa di tempat-tempat yang memang sudah makbul, contoh seperti multazam atau contoh seperti Hajar Ismail atau di Raudhatus Syarifah, ini merupakan tempat-tempat yang memang Allah makbulkan doa. Berapa banyak orang yang alhamdulillah doa-doa mereka itu dimakbulkan Allah ketika mereka berdoa di sana. Maka ini kesempatan bagi orang-orang yang berangkat melaksanakan umrah. Nah, kalau pergi umrah jangan shopping dulu, mentang-mentang duit banyak. Kalau macam-macam apa shoppingnya? Kalau dia shopping biasanya macam-macam ini beli cewek kuning. Padahal cewek kuning ini mana-mana pun ada. Nah, kita jangan melumpuhkan ketika kita berumrah, jangan kita melumpuhkan dengan shopping. Ketika kita berhaji, jangan kita lumpuhkan juga diri kita dengan shopping. Karena masalah yang sekarang mau pergi haji itu, ya kalau macam di Indonesia, daerah saya itu sudah 10 tahun nunggunya. 10 tahun itu waktu yang sangat lama. Kalau di Malaysia ini mungkin saya rasa 20 tahun, 25 tahun. Coba bayangkan ketika kita menunggu untuk melaksanakan haji 10 tahun, 20 tahun, sampai ke sana kita tidak melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya, tidak kita gunakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita. Di antaranya jangan lupa tempat-tempat yang makbul, yaitu seperti multazam, Hajar Ismail, Raudhatus Syarifah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang keduanya tadi satu keberkatan kepada waktu. Bila tepat waktu dan kita berdoa, maka Allah akan makbulkan doa kita.
Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada waktu sehingga kalau sekiranya dia berdoa ketika waktu sahur, dia berdoa ketika di antara dua adzan, dia berdoa ketika waktu Lailatul Qadar, dia berdoa ketika waktu hujan turun, dia berdoa ketika waktu sepertiga malam, dia berdoa ketika waktu setelah asar hari Jumat, dia berdoa ketika waktu di antara dua khutbah hari Jumat. Itu adalah hari-hari yang dimana ulama-ulama mengatakan tempat-tempat makbul doa. Maka kita rebutlah peluang untuk berdoa di sana. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada hamba-hambanya. Ada sebagian hamba yang doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para nabi-nabi. Semua para nabi-nabi doa mereka makbul. Rasulullah SAW berdoa, doanya makbul. Kecuali satu doa. Karena Rasulullah berdoa di darah dan sekarang dikatakan dengan masjid ijabah. 3 doa Rasulullah minta. 3 doa Rasulullah SAW minta, 1 doa Rasulullah SAW tidak dimakbulkan. Inilah 1 doa yang Allah SWT tidak makbulkan doa Rasulullah, yaitu jangan sampai di antara umatnya saling membunuh. Allah. Sebab itu Rasulullah menangis. Ternyata memang benar. Manakala Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, Umar meninggal dunia, tidak pecah. Ketika masa pemerintahan Utsman terbunuh, terjadilah peperangan Siffin, terjadi peperangan Jamal. Di antara para sahabat bunuh-bunuhan, satu bagian mengatakan kami ingin meminta darahnya Utsman, qisas. Tapi dengan bagaimana? Dengan terjadinya peperangan yang memakan korban hampir 100.000 orang lebih. Pantaskah satu nyawa orang menelan 100.000 orang lebih? Rasulullah sangat menangis. Rasulullah sangat menangis. Itu ada pada zaman para sahabat, apalagi pada zaman setelah itu, sampai pada zaman kita ini sekarang. Coba lihat bagaimana Suriah, coba lihat bagaimana Mesir, coba lihat bagaimana sekarang Libya sekarang dalam keadaan perang. Biar tahu, Libya sampai sekarang dalam keadaan perang. Makanya tuan-tuan, walau sebagaimana zalimnya pemimpin, kita tidak boleh keluar daripada dia. Itu pesan Rasulullah SAW. Yang mau mentakwilkan silakan takwilkan, tapi nanti di hadapan Allah dia bersama Allah akan menghujah kenapa ditakwilkan. Hadis Sahih Bukhari Muslim mengajak kita bagaimana zalimnya raja, bagaimana zalimnya pemimpin. Tidak boleh keluar karena ditakutkan akan datang fitnah lebih besar daripada itu. Lihat dia bagaimana 4 tahun lamanya yang dulu masih kalau bagaimana zalimnya Bashar, tapi masih boleh sholat enak, boleh mengaji lagi, boleh baca kitab, boleh semuanya. Nah, ini perkara mohon jangan kita kiaskan ke kampung kita, negeri Malaysia. Negeri Malaysia negeri bertuah, negeri yang sangat aman. Jadi jangan kita kias-kiaskan. Jangan kias-kiaskan daripada apa yang telah terjadi di Thailand. Kalau kita ingin aman, kita ingin makmur, kita ingin bekerja, kita ada ke sekolah dan sebagainya. Tolong, saya berkata ini bukan apa, berkata ini dari hati yang dalam sekali sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Manakala datang fitnah, datanglah permasalahan yang kita tak tahu siapa salah satu benarnya. Ini yang kita takutkan. Siapa yang membunuh, siapa yang terbunuh, tak tahu kita. Nah, jadi kita mesti sama-sama menjaga keamanan. Kita sama-sama menjaga keamanan sehingga tidak terjadi keributan. Libya sampai sekarang pada masa mereka itu pada zaman Qaddafi yang memang betul dia zalim, tapi pada masa itu listrik tak bayar, sekolah tak bayar, hidup dalam keadaan surga. Tapi sekarang enak-enak makan, begitu jatuh,
jangan umatnya saling bunuh satu dengan yang lain. Itu kita mesti pahami. Kembali ini kepada masalah takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masuk ke fitnah maka dia akan masuk fitnah. Maka sebaiknya jangan kita menghidupkan fitnah, jangan kita membangunkan fitnah. Ya, jangan kita membangunkan fitnah. Kemudian tuan-tuan sekaliannya, keberkatan juga Allah turun kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga syariat, yang menjauhkan segala munkar dan maksiat. Maka doa mereka itu makbul di sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, kita mesti minta doa kepada orang-orang yang memiliki keberkatan. Coba kita bayangkan dalam Sahih Muslim sebutkan, manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalnya berkata kepada Umar bin Ali, Ya Umar, ya Ali, andaikan kau dapatkan seseorang yang namanya seperti ini dan perbuatan seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, maka mintalah kepada dia doa. Siapa yang akan dimintakan doa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Uwais Al-Qarni. Siapa beliau? Dia bukan seorang sahabat, beliau bukan seorang yang dekat dengan Rasulullah, beliau bukan orang yang berjumpa langsung dengan Rasulullah, tapi seorang waliullah yang sangat memuliakan ibunya, seorang waliullah yang sangat menghormati ibunya, seorang waliullah yang sangat menyayangi ibunya. Ketika sampailah ahli bahagian Yaman, maka berkatalah Umar dan Ali, adakah kau nampakkan Uwais Al-Qarni yang dia penjaga kambing atau pengembala kambing, yang dia memiliki penyakit ini, ada tinggal lagi segini. Tapi tidak datang mengelola mengingat putih, apa namanya, sepah. Lantas saya katakan, wah itu orang gila tak kampung kami, ya itu katanya. Orang gila kampung kami. Datanglah Umar dan Ali meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, tapi Rasulullah berpesan agar kiranya mereka ini minta kepada Uwais Al-Qarni doa. Allah, Allah, Allah. Di Kelantan ini boleh kita katakan masih banyak lagi ulama yang berdoa, masih banyak lagi ulama yang dekat dengan Allah. Mintalah kepada mereka doa, insya Allah makbul, insya Allah makbul. Jadi apa yang terjadi dengan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini setelah dia masuk, orang-orang yang dekat dengan Allah tak ini masuk. Kita saja dengan gila masuk. Kita saja gila dengan masukkan berbagai macam rancangan televisi agar masuk. Ustaz apa namanya? Ustaz dalam rancangan? Perlombaan rancangan tersebut itu adalah untuk masuk. Para ulama, para orang yang dekat dengan Allah tak ingin masuk, maka dia menjauhkan orang semuanya. Manakala terjadi perang antara Imam Ali karramallahu wajhahu dengan Muawiyah, maka dia berada pada safnya Muawiyah, pada safnya Imam Ali karramallahu wajhahu. Inilah seorang tabi'in yang kata ahli ulama-ulama sebaik-baik tabi'in kena waris daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali Allah banyak seperti Tuan Guru Tok Kenali, itu doanya makbul. Andai kan coba, apakah Tok Kenali itu sampai sekarang masih ada di Kelantan? Seseorang yang memang betul-betul seperti dia, amalan seperti itu. Ternyata kalau sudah Allah talikkan seorang ulama yang barokah, hilanglah ilmunya, hilanglah keberkatan, itu semuanya tidak akan mengalir ketika lagi sudah. Berapa banyak universiti yang mengeluarkan mahasiswa, apakah mereka mengeluarkan mahasiswa yang sama seperti Tok Kenali yang dapat memberikan ilmu ke merata orang-orang Kelantan? Perlu kita pertanyakan. Ini namanya keberkatan. Di antaranya lagi tuan-tuan sekalian, keberkatan daripada orang tua. Orang tua kita kalau berdoa kepada kita, maka doa mereka makbul. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua kita. Saya punya syekh namanya Syekh Zakaria Al-Bukhari di Madinatul Munawwarah. Beliau tidak pernah kawin sampai meninggal dunia, tidak kawin. Saya pun sampai sekarang tak kawin-kawin gitu betul. Saya tak ikut bin Haji Nawawi, tapi tak kawin, boleh saya tanya mak saya.
Kau yang kawin, dia mak yang kawin. Nah, cocok tak mak? Kata kita mak kita tak cocok sama aku, katanya lah, tak mau dia. Kayak mau tak mau juga saya, mesti cocok dengan mak. Apa katanya? Ketika tanya kenapa tidak kawin saya? Dia punya seorang ibu, andai kata dia kawin dengan seorang perempuan, ditakutkan dia akan menyakiti hati ibunya. Kita tak perasaan dengan kita, tak perasaan dengan kita telah menyakiti hati ibu kita. Selama ini kita berikan baju untuk ibu kita, sudah kawin kita, pernahkah kita beri baju untuk ibu kita? Kalau beri makanan, pernahkah kita juga berikan itu makanan kepada ibu kita sibuk dengan istri kita? Betul tak? Seorang anak bekerja lama, kemudian masuk masuk kuliah, 4 tahun masuk kuliah, habis itu bekerja, dapat uang. Sudah? Yang selama ini berpendidikan mencari ilmu itu uang siapa? Orang tuanya. Tapi hanya berapa tahun? 2, 3, 4 tahun saja, ya. 2, 3, 4 tahun saja dia bekerja langsung kawin. Langsung kawin tanpa orang tua merasakan kenikmatan uang yang dihasilkannya. Kemana kepala otaknya? Sudah banyak kita lihat sekarang ini begitu. Tuhan mungkin minta maaf, saya punya anak-anak. Habis kerja, habis mereka kuliah, mereka kerja. Habis kerja mereka langsung mereka kawin. Habis kawin mereka pindah ke rumah lain. Pernah tuh merasakan duitnya? Pernah? Ini saya ceritakan kepada kita semuanya. Pernahkah kita berikan kepada orang tua kita setelah kita bekerja? Hah? Dan sibuk sangat kawin. Bila lagi kita ingin melaksanakan kewajiban kita kepada orang tua kita, memberikan makan mereka, memberikan pakaian mereka dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan sekalian, kepada adik-adik sekaliannya. Saya sudah selesai dan punya pekerjaan apa mau kawin, atau saya ingin agar orang tua saya senang, saya hajikan dahulu, saya umrahkan dulu, saya bangun rumah dulu dan sebagainya. Ternyata kadang-kadang seorang anak terlalu egois dengan dirinya, tidak pernah dipikirkan orang tuanya. Orang-orang tua mereka ketika lahir membesarkannya dengan kesabaran, pagi keluar untuk mencari kerja sampai letih, sampai sakit-sakitan mengeluarkan uang demi kita sekolah. Tapi setelah kita sekolah, kita bekerja, kita lupa dengan orang tua kita. Maka kadang-kadang sampai sekarang saya lihat sendiri orang tuanya kadang-kadang sudah utuh, mereka saling sunat-sunatan. Siapa yang akan menjaga orang tuanya? Siapa yang akan menjaga orang tua kita? Kamulah, aku begini, aku begitu. Pantaskah kita berbuat seperti itu? Seorang laki-laki bertanya kepada Umar radhiyallahu ta'ala, ya Umar, saya punya ibu. Kalau dia mau qada hajat, saya akan bawa, kemudian saya akan tutup, kemudian saya akan bersihkan dan sebagainya. Segalanya saya laksanakan, kasih makan dan sebagainya. Apakah itu sudah termasuk melaksanakan segala kewajiban? Kata Umar, benar lagi. Ketika ibumu memopok kamu, pemopok, makaikan bedung dan bersihkan, makaikan pakaian, membuang kainnya, kain kita waktu kecil, kita aja pun kalau sekiranya mak kita lah, ayah kita sakit atau mak kita sakit, mampu kita cium kain ayah kita, mak kita? Mampu tak? Semua anak sudah baru tak usah. Allah pernahkah begitu mak kita? Waktu kita kecil tak ada pun katanya, tak ada kata mak, engkau bang masih kita baru, tak ada udah. Pernah begitu? Tidak pernah. Lagi makan pun mak kita dibersihkannya. Ada kalau orang perintah cakap, lain lah Syekh, kalau anak kecil tentang maaf kotorannya tak bau sangat, kalau bau sangat katanya. Umar kata kalau kau masih buat seperti itu pun berarti menyelesaikan semuanya. Karena ketika waktu mak kamu, mopok kamu, membersihkan kamu sedang keadaan menangis, dia selalu berdoa kamu agar panjang umurmu, agar murah rezekimu, dan agar kamu menjadi orang yang berguna.
Betul tidak? Inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Doa orang tua adalah doa yang berkah. Berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu tidak lain tak bukan diangkat Allah Subhanahu wa taala, bukannya disebabkan oleh orang tuanya. Mana yang mau dipikirkannya? Apakah saya ingin melihat Rasulullah sehingga menjadi sahabat, atau saya hanya menjaga ibu saya karena tidak mampu dia berjalan jauh? Pada akhirnya dia lebih memilih ibunya. Tapi Allah tidak mensia-siakan seorang anak yang berkorban kepada ibunya. Allah tidak akan mensia-siakan seorang anak yang berkorban kepada ibunya. Walaupun pengorbanan kepada ibu itu wajib. Tuan-tuan sekalian, ini yang hilang kepada kita. Saya sudah terlalu banyak menanyakan kepada orang. Murid-murid saya pun, bila sampai mereka ke Malaysia, dari Mesir ke Malaysia, bekerja mereka 1 tahun saja di kampung langsung kawin. Bila satu kawin langsung rumah pindah. Kenapa orang tua yang merasakan iman ini orang anaknya tersebut? Tidak pernah anak itu memberikan duit kepada mami. Sebab dia sebetulnya anak istrinya. Apalagi kalau istrinya memang suka berhias. Subhanallah. Ini yang perlu kita pikirkan. Salah satu doa yang dimakbulkan Allah adalah doa orang tua kita. Jadi begitulah tuan-tuan sekaliannya. Ya, kita cari waktu yang tepat, kita cari tempat yang tepat, dan kita cari orang yang tepat untuk agar doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan sambung kembali nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dari berbagai macam negara akan berziarah ke beliau. Dulu tinggalnya di daerah Mantiqah Bilal atau Masjid Bilal. Di sana ada beliau. Sudah meninggal dunia pada tahun 1426 atau sekitar segitulah. Ini gambaran kepada kita bagaimana seorang berusaha jangan menyakiti hati orang tuanya. Maka semestinya kita berusaha untuk tidak menyakiti hati orang tua kita. Al-musalsal bil qabd 'ala al-lihya, musalsal memegang daripada janggut. Bahasa Malaysianya janggut. Betul? Betul? Bahasa Inggrisnya genggong. Ada masalah dalam pembedaan satu harus satu lagi house. Beda kiloan. Akhbarani al-'allamah al-muhaddis al-muhaqqiq al-muslim Syekh Mahmud Sa'id Mamdu al-Qahidi bi qira'ati 'alayhi. وحدثني به العلامة المحدث الشيخ سيد إبراهيم ابن سيد عبد الله آل خليفة الأحسائي، والعلامة الشيخ مجدي بن محمد مكي الحلبي، والفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن حامد التيجاني، كلهم قالوا. حدثنا علامة المحدث الشيخ محمد ياسر بن محمد عيسى الفاداني المكي قال أخبرني به عمر بن حمد المحرسي والشيخ عبد الله بن محمد غازي، وقال وقبض كل منهم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. الأول عن سيد علي بن زبير المثري، والثاني عن عبد الجليل بران المدني، كلاهما عن عبد الغني الدهلاوي عن محمد عابد السندي. bukan sanad. Qala al-Lanjani haddatsana bihi Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'ad Badr al-Qawqudi. Qala akhbarani bi Wali Muhammad Sa'ad Badr al-Qawqudi. Qala akhbarani bi Syekh Abu Nasr Muhammad Baharuddin bin Abi Mahasin Muhammad bin Khalid al-Qawqudi. Qala akhbarani bihi Wali Abu Mahasin Muhammad bin Khalid al-Qawqudi. Qala akhbarani Muhammad Abid as-Sindi an Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman al-Ahdal an Abdullah bin Abdul Khalid bin Al-Baka al-Mirjani an Muhammad bin Ahmad al-Syahid bin Aqilah al-Makki. Qala akhbarana Hasan bin Ali al-Ujaimi. Qala
Isa bin Muhammad Al-Ja'fari, qala akhbarana An-Nur Ali Al-Ujuri. Dengan sanad ini tengok di bawah sekali. Sami'tu Yazid Ar-Raqashi yuhaddithu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajidu 'abdu 'alawata al-iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hilmihi wa murrihi. Seseorang hamba tidak akan mendapatkan kemanisan iman, kenikmatan iman, keasikan iman, kehebatan iman, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hilmihi wa murrihi, sehingga dia beriman dengan takdir Allah yang baiknya dan buruknya, yang manisnya dan pahitnya. Hidup ini laksanakan ban pedati kata orang, atau tayar pedati. Tahu tayar pedati? Kalau ada kerbau atau kuda bawa besi, bawa sesuatu, apa namanya itu? Zaman dahulu kan selalu digunakan, ada kereta. Nah, kereta kuda. Kereta kuda. Oke lah, kita katakan tayar kereta kuda. Hidup itu seperti itu. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Perubahan-perubahan. Kadang-kadang kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan berbagai macam cobaan kepada kita. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya gembira, ada kalanya sengsara. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang senang, yang gembira, kita sambut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedih dan duka, kita bersabar dan yakin percaya itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semakin tinggi seorang hamba kedudukannya kepada Allah, semakin tinggi pula cobaan kepada dia. Semakin tinggi pohon nyur ke atas, semakin kuat pula goyangan angin kepadanya. Sebab itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita percayai dan perlu kita yakini. Kalau tidak, maka dia akan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal kepada diri kita sendiri. Manakala Allah memberikan kepada kita rezeki, manakala Allah memberikan kepada kita kebahagiaan, manakala Allah memberikan kita istri, betapa senangnya hati kita, betapa gembiranya hati kita. Setiap hari kita sebut dan mengatakan syukur ya Allah, syukur ya Allah. Tapi manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita teguran, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba dengan kesakitan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba kita dengan berbagai macam cobaan, apakah kita masih gembira dengan cobaan tersebut? Adakah kita mampu bersabar dengan takdir yang Allah timpakan kepada kita? Ini yang menjadi permasalahan kebanyakan orang. Ketika waktu gembira maka dia mampu untuk bertahan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba dengan kesengsaraan, tidak mampu untuk bertahan. Kadang-kadang mereka memaki Tuhan. Manakala orang tuanya sakit, maka dia menangis terus-terus, lupa dengan siapa yang membuatkan dia sakit. Maka itu adalah merupakan satu takdir yang mesti kita bersabar. Istri kita meninggal dunia, semua kita bayangkan. Apakah mampu kita bersabar? Biasanya kalau laki-laki mampu sekali bersabar itu istrinya meninggal. Betul tidak, teman-teman? Kalau istri meninggal, laki-laki biasanya mampu betul bersabar. Betul tak? Tak betul? Mata kanan nangis, mata kiri bilik.
Tapi yang jadi permasalahan kadang-kadang perempuan tidak mampu bersabar. Manakala Allah berikan kepada mereka cobaan, maka mereka tak mampu untuk bersabar. Sehingga seorang perempuan yang pernah datang kepada kuburan anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Sahih Bukhari, menangis terseduh-seduh. Rasulullah SAW sendiri wahtasibi, bersabarlah kamu dan engkau hendak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perempuan itu mengatakan, "Ilaika anni, jauhlah daripada saya." Beliau tidak tahu yang datang itu, yang berkata itu Rasulullah. Kenapa dia tidak tahu? Karena di dalam kesedihan, di dalam sesuatu yang sangat dalam sekali, sehingga beliau tidak mengerti siapa itu yang mengatakan wasbiri wahtasib. Lantas manakala beliau diberitahu yang berkata itu adalah Rasulullah, maka dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu kamu yang mengatakan itu, ya Rasulullah, aku minta maaf." Rasul tidak marah. Seorang pemimpin ketika waktu dikatakan seperti itu, dia tidak marah, bahkan tidak mau mempenjarakan perempuan itu. Dia kurang ajar nih, perlu dipenjara, tidak menghormati. Tidak. Tapi Rasulullah memberikan satu perkara yang sangat besar sekali kepadanya. As-sabru fi sutbatil ula, kesabaran tersebut ketika waktu pukulan yang pertama. Biasanya orang ketika mendengarkan sesuatu dia bisa menjerit histeris. Tidak, betul tidak? Yang pertama ketika kita mendengarkan kalimat halo, ya, cepatlah kau pulangi. Kenapa cepat pulang? Kerja lagi tidak kerja lagi. Tak, orang tua mati dah meninggal dah. Cepat pulang. Kadang-kadang handset itu campak. Mampukah kita bersabar ketika waktu pertama sekali mendengar? Saya masyarakat itu saya dah malas tak bahas dalam takut saya. Saya selalu kalau bahas takdir ini biasanya dicoba Allah. Langsung Allah coba. Ketika saya di Mesir tahun 2011, saya membahas kitab Aqidah Tahawiyah. Pas masa takdir, apa yang datang kepadamu ikhlaskanlah, sama ada dia baik ataupun buruk. Dalam atau saya dalamkan ceritanya, memang betul, Masya Allah. Tidak lama-lama saya punya handset, biasanya akan saya slowkan, dia akan hidup. Karena kita tahu masalahnya sekarang ini kadang-kadang ada orang sangat dulu sekali, makanya saya buka juga handset. Saya tengok ini kita mau telepon Indonesia, maka saya angkat langsung. Dia kata, ayah kita sekarang dalam keadaan darurah, maka adalah minta doa kalau bisa cepat-cepat pulang. Subhanallah. Bagaimana keadaan saya ketika itu? Saya lagi dalam keadaan memberikan pengajian selama 3 hari berturut-turut, dan itu adalah hari yang ketiganya dan hari penghormatan kita. Ketika itu saya beritahu semua yang hadir, minta doa Al-Fatihah, kemudian saya selesaikan kita, waktu maghribnya, kemudian saya telepon teman untuk mencari tiket. Saya usahakan menenangkan diri. Jadi kalau tidak ditenangkan tak akan tenang. Ketika dilepaskan dia akan lepas nangis. Tenang. Alhamdulillah malam itu saya tidak menangis. Cari pesawat tidak dapat juga. Subuh saya berangkat. Subuh baru saya berangkat pulang ke kampung halaman. Ketika saya sampai seperti seorang menteri sambut, ramai sekali pakai suit. Dari jemput tiang saya, ramai sekali orang sehingga jalan ditutup mau jalan ke Aceh. Saya datang ke sana tanpa menangis. Bukan saya tak spesifik, tapi saya coba untuk tidak menangis. Tapi alhamdulillah ternyata orang-orang kampung semuanya sudah menunggu saya dan semua ingin semuanya bertanya-tanya, apakah Tuan Haji kita ketika dengar di Bali dan menangis atau tidak? Coba tanya. Ini setelah 2 minggu, 3 minggu mereka katakan sama saya, kami semua ke kampung tidak tengok macam mana. Tuan Haji dengarkan tentang masalah ini. Ketika dengarkan masalah orang itu meninggal, nangis tak? Sama seperti kami tak? Yang dicoba itu bukan orang awam.
yaitu Rasulullah SAW membaca hadis ini dia pegang jenggotnya. Megang jenggot itu maknanya apa? Sabar. Mesir dahulu kalau kita pegang jenggotnya, insya Allah Ta'ala dia nggak akan marah. Bila dia sudah marah, hebat, begitu kan? Hah? Mereka semua apa sebutnya, semua nama binatang disebutnya dalam dalam binatang semua sebutnya. Pegang jenggot. Ada gimana? Diambil, tenang, relax. Tapi kalau zaman sekarang ini jangan pegang jenggot. Kau langsung dihembus. Sudah tak lagi gitu. Rasulullah SAW pegang jenggot, lantas Rasulullah mengatakan amantu bil qadari khairi wa syarrihi wa hilmihi wa murrihi. Perkataan pegang jenggot seperti itu menunjukkan tentang walau bagaimana, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, beriman atau tidak beriman, takdir Allah akan turun kepada kita. Suka atau tidak suka, apa yang Allah tuliskan daripada apa-apa saya takdir akan terjadi dan akan berlaku kepada kita. Itulah kenyataannya. Tuan-tuan sekaliannya, kadang-kadang kita mampu mengatakan saja, betul saya rasakan itu. Kita mampu mengatakan kita mesti percaya dengan takdir, percaya dengan begini. Nah, manakala Allah coba kita, memang tak menangis dan penerang ke belakang kita menangis, habis pun tisu. Saya ketika orang tua saya meninggal, saya tidak menangis. Sampai ketika waktu raya Idul Fitri akan datang, baru saya menangis. Terasa saya selama ini kan saya tidak pernah sunyi. Saya selalu dengan murid-murid saya, jadi saya tidak pernah sunyi. Dan saya memang sudah terbiasa dengan jauh daripada orang tua saya. Setelah saya tamat sekolah rendah, saya berangkat langsung keluar dari rumah. Pada tahun 2000 saya berangkat langsung ke Mesir sampai tahun 2012. Jadi memang sudah biasa sama orang tua kita. Tapi manakala sudah 1 tahun berlalu, di situ rasanya kita akan ingin sama orang tua, kita rasakan keperluan kita sama orang tua. Tuan-tuan sekalian, kita cuma usaha untuk yakin dan untuk bersabar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemungkinan besar apa yang Allah timpakan kepada kita hal yang baik kepada kita, tapi kita tidak mengetahui. Setelah itu, tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita pegang jenggot kita masing-masing. Yang tidak punya jenggot jangan pegang jenggot orang lain. Daku saja pegang, daku pegang. Di sini kita ikrarkan. Katakan apa? Man bil qadari khairihi, ya. Sama-sama pegang. Begini cara pegang. Yang tidak punya jenggot yang pegang gini Yang satu pegangnya gini Gini juga. Kataku man bil qadari khairihi wa syarrihi ilmihi wa murrihi. Buka seperti begitu Rasulullah bukakan. Jadi kita semuanya sudah mengatakan beriman dengan takdir Allah SWT. Itu merupakan satu kewajiban. Siapa yang tak percaya dengan takdir Allah, kafir. Segala takdir sudah dituliskan oleh Allah SWT. Kita nyari suka saya dari neraka. Itu apa yang bisa beribadah kau mengetahui dari neraka, katanya. Apa gunanya saya beribadah kalau saya ahli neraka? Sekarang masalahnya kau tahu tak kau ahli surga atau neraka? Tak tahu. Kalau sudah tak tahu maka beribadah lalu betul beribadah. Kullu yasalu bima khuliqa lahu. Itu telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud. Sama ada dia riwayat daripada Umar dan riwayat daripada Husain. Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala. Al-musalsal bil musyabakah. Musyabakah dengan syabakah menjalinkan ini.
Rasulullah SAW menjalinkan tangannya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti syaratnya kita buatkan di akhir insyaallah taala biiznillah. Qala al-faqih Allah Subhanahu wa taala hadatsana wa sabbata bi al-'allama Syekh Sayyid Ibrahim bin Sayyid Abdullah Ali Khalifah Al-Ahsa'i wal 'alamah Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Halabi. Tambahannya lagi Syekh Ahmad Syahrani Al-Banjari wa Syekh Abdul Syakur Al-Banjari. Qalu haddatsana wa sabbata biyadina al-'allamah al-muhaddis al-Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki. Qala akhbarani wa sabbata biyadi muhaddits al-Haramain Syekh Umar Hamdan al-Mahrasi. Qala akhbarani wa sabbata biyadi as-Sayyid Muhammad Ali al-Widli. Qala akhbarani wa sabbata biyadi al-'allamah Abdul Ghani al-Mujaddadi. Qala akhbarani wa sabbata biyadi Syekh Muhammad Adil al-Ansari as-Sindi. Qala fi thabati asr syarif sabbata biyadi ammi Syekh Muhammad Husain bin Muhammad bin Hashim bin Abdul Ghafur as-Sindi. Qala sabbata biyadi Syekh Abdul Qadir Mufti Hanafiyah di Makkah. Qala sabbata biyadi Syekh Ahmad bin Muhammad al-Khali. Qala sabbata biyadi Syekh Isa bin Muhammad al-Fahalabi al-Ja'fari al-Maliki. Qala sabbata biyadi Nuruddin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Ujuri al-Maliki. Qala sabbata biyadi Nuruddin Ali bin Abi Bakar al-Qurafi al-Syafi'i. Qala sabbata biyadi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuti. Qala akhbarani wa sabbata biyadi Kamaluddin Imam al-Khamidiyah. Qala akhbarani wa sabbata biyadi al-Hafidh Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Jazri. Ini merupakan seorang ulama besar dalam qiraat dan dia memiliki kitab tabaqat ahli qiraat. Di samping itu juga beliau pakar hadis. Ya, jarang-jarang seorang pakar hadis juga pakar qiraat. Kecuali satu orang di Indonesia, Syekh Muhammad Mahfuz Tarmizi, itu merupakan seorang ulama yang saya sampai sekarang sangat ya terheran-heran dengan beliau. Beliau merupakan seorang pakar fikih dan juga pakar hadis, demikian juga pakar qiraat. Saya kira di Nusantara ini belum ada lagi orang seperti beliau sampai sekarang. Sebanyak mana Syekh Muhammad Nawal Banten mengarang kitab, kalau dilihat lebih hebat lagi karangan daripada Syekh Muhammad Mahfuz Tarmizi. Beliau lahir di Jawa, belajarnya di Jawa, kemudian ke Mekah. Bukan berarti kita lihat kalau kita tidak bersungguh-sungguh kita tidak jadi ulama besar. Tapi dengan kesungguh-sungguhan kita mengaji dengan ulama-ulama besar, maka kita yakinnya akan insyaallah taala menjadi ulama besar. Puncak daripada ilmu itu adalah pengarangan kitab. Beliau memiliki kitab yang banyak, karangan dalam fikih, kemudian karangan dalam usul hadis atau mustalah hadis, seperti Syarah Alfiyah Imam Suyuti rahimahullah taala. Demikian juga dalam masalah qiraat asyarah. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana kemampuan dia dalam disiplin ilmu. Makanya tidak berat kalau kita katakan tak berlebihan kalau berandai-andai saya ingin seperti beliau, seorang alim yang mungkin terkadang orang-orang kita Melayu tidak kenal dengan beliau karena karangannya itu semuanya kebanyakan bahasa Arab. Berbeda dengan Syekh Daud Al-Fatani, ya Syekh Abdul Qadir dan sebagainya, karena mereka lebih dominan di sisi kita dengan baca kitab Melayu atau tulisan Jawi. Tapi Syekh yang saya sebutkan tadi ini memang terkenal di kalangan para ulama-ulama Arab karena tulisannya itu berbahasa Arab. Jadi tuan-tuan, kalau kita berniat karena anak kita itu jadi ulama, jangan berazam untuk anak kita jadi siapa, jadi binatang film, jadi pembawa acara, jadi penyanyi. Jangan berazam seperti itu. Berazam dari sekarang. Ini sebab apa? Syekh Muhammad Mahfuz Tarmizi ini ayahnya juga ulama besar di Jawa dahulu. Memang dia gagal kan? Tapi
Samsing. Waktu orang tua saya belum kawin, ayah saya ini Samsing. Jangan sebut namanya, semua orang takut. Tapi ayah saya tidak akan mau pukul orang kecuali orang itu jahat. Samsing berpilih ulang. Kemudian tobat, ikut pengajian-pengajian, menghormati ulama, kasih makan ulama. Asal ada tuan guru datang, dia kasihkan tuan guru untuk makan, ditempatkan tuan guru. Dan ceritanya, rumah datuk saya ini, semua orang boleh masuk ke situ. Rumah datuk saya sangat besar sekali. Tuan-tuan guru kalau datang itu selalu datang ke sana makan dan sebagainya. Jadi saya pikirkan kemungkinan besar dengan keberkatan menghormati ulama itulah maka saya suka mengaji agama. Sebab saya pernah dengar daripada guru-guru saya, di antara keberkatan menghormati ulama adalah nanti kalau tidak dia jadi ulama, anaknya atau cucunya jadi ulama. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan sama-sama kita menghormati ulama agar mudah-mudahan generasi kita insya Allah jadi ulama. Itu saya kira gitu. Sebab saya kata sebab saya boleh suka mengaji agama. Ayah saya Samsing, paling terkenal Samsing kampung, paling kuat. Rambut panjang, seluarnya suara kapak. Kalau zaman dulu kan, semua orang semua suara kapak, besar-besar. Bukan belajar agama, karena belajar agama ayah saya pun tak sekolah SD. Ayah saya tidak sampai sekolah SD cuma 1 tahun itu tak usir dari sekolah. Sebab apa? Kau sekolah kelas, mau mana kau? Slipper tak pakai, kasut tak pakai, kemudian baju pun koyak-koyak, tak ada apa-apa, buku pun tak ada. Jadi gurunya marah, disuruh usir. Jadi orang tua saya tak belajar sekolahnya, memang sangat susah. Ayah saya sangat susah sekali. Sehingga dia kata saya berazam semua anak saya disekolahkan. Itu azam orang tua saya. Sehingga dia tak pernah pikirkan buat rumah. Rumah yang penting ada, boleh tidur tak apa, yang penting sekolah anak semuanya. Ini kadang-kadang kita sibuk dengan bangun rumah anak sekolah. Itu di kampung saya begitu. Sibuk bangun rumah megah seperti istana, tapi anak ke sekolah. Dia kira-kira boleh kalkulator. Ada untuk apa sekolahkan anak? Nanti sekolahkan kita kurang ajar sama kita. Gitu. Tidak berhasrat dia, tidak bertanya apa namanya, berkeinginan dia anak itu mungkin saja nanti berbakti kepada ayah. Tuan-tuan sekalian, perlu kita pikirkan itu bagaimana ya kita ingin mencetak ulama. Sekarang ini di Kelantan pustaka, boleh katakan makin banyak ulama yang meninggal, tapi bukan kita ada, pelapis tak ada. Padahal Kelantan ini masuk dengan ulamanya. Boleh katakan tempat di mana berkumpulnya ulama di Kelantan. Saya kira paling banyak di Kelantan yang orang keluaran tamatan Azhar. Banyak sekali. Tapi apakah ketika mereka keluar setelah bekerja di Malaysia ini, skill mereka, kemampuan mereka, kehebatan mereka itu dapat mengimbangi seperti Syekh Tok Kenali, Tok Sleho, dan lain-lain. Itu yang kita pikirkan sekarang. Adakah lagi ulama-ulama Kelantan yang mampu mengarang kitab? Jawabannya semuanya masing-masing kepada tuan-tuan. Ulang nanti pikir ya Allah akan kalau begini saya bisa mencetak anak yang soleh. Oke, insyaallah taala kita nawai itu. Buat projek insyaallah. Waktu itulah tuan-tuan kalau kita minta maaf kalau mau kita berhubungan dengan istri kita, jangan lupa doa. Ini cuma nafsu ya. Kalau kita doa langsung, katanya. Subhanallah. Yang kedua syaitan, dajjal. Ya, tapi kalau kita doa itu doa yang diajarkan. Semua kami dulu di sekolah hafal itu semua. Di sekolah dulu di dalam kitab kata Ibnu Abi Jamrah, doanya itu semua hafal. Kalau kita kawin hafal semuanya. Kita dah kawin lupa pula doanya. Mudah waktu itu hafal doanya, tapi dah kawin itu tak teringat lagi doa. Lupa tadi. Dah. Insyaallah taala Allah memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang salehah, anak-anak yang soleh, menjadikan ulama insyaallah. Amin. Amin. Qala akhbarani wa sabata li Abu Asim Umar bin Hasan al-Mizzi. Ulama besar. Dengan sanadnya ini sampai kepada Abu Hurairah yang paling bawah kalau kita baca
Sahabat Nabi Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyahnya Rasulullah SAW. Tidak boleh kita berkunyakan dengan kunyah Rasulullah, karena ketika Rasulullah sedang duduk tiba-tiba ada orang manggil, ya Abul Qasim, maksudnya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan kamu yang maksud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan lagi ada orang yang berkunyakan dengan kunyah saya. Apa katanya? Sahabat Nabi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, waqala, maka dia kata, khalaqallahu arda yawma sabt wal jibala yawma al-ahad wasyajara yawma al-ithnain wal makruha yawma al-thulatha wal nura yawma al-arba'a wal dawaba yawma al-khamis wa adama yawma al-jumu'ah. Allah telah mendirikan bumi ini pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, pepohonan pada hari Senin, benda-benda yang kita disukai pada hari Selasa, cahaya pada hari Rabu, binatang-binatang pada hari Kamis, ada pada hari Jumat. Jadi di sini dari hadis ini para ulama tahu, kalau dia mau membuka sesuatu dia akan buka di dalam. Kita tidak tahu kita. Orang tua kita itu asal nak buka apa saja dia buat melayakan. Buka pengajian, ayo. Buka usaha. Ayo. Bagaimana caranya mendapatkan ikan sementara Sabtu tidak boleh bekerja? Maka mereka buatkan jaring. Mereka buat jaring hari apa? Hari Jumat. Sabtunya ikan masuk semuanya. Ahadnya, minggunya mereka ambil. Coba bayangkan. Dibuat begitu saja Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka sehingga Allah jadikan mereka monyet atau kera. Coba bayangkan. Tapi keistimewaan umat Islam setelah Allah muliakan hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita mulia di salat. Berarti sebelumnya itu apa? Wadarul baik katanya kan? Berarti kalau wadarul baik tinggalkan jual beli, berarti awalnya boleh berjual beli. Nah, ketika selesai salat maka Allah kata fantasimu Allah bertabung fadillah. Ini keistimewaan umat Islam yang jarang-jarang orang sebutkan. Ya, tidak dilihat di mana ini adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk dapat bekerja. Bolehkah umat kita tak bekerja? Memang ada masalah. Dalam keadaan rileks. Cuma kita ingin ceritakan tentang keistimewaan umat Islam pada hari Jumat. Walaupun diagungkan hari Jumat, tapi kita tidak seperti orang Yahudi yang tidak langsung boleh bekerja pada hari itu. Itu tujuan maksud saya tadi. Ya. Jadi kalau Anda mau cari Jumat silakan, mau cari ini silakan. Kita itu kembali kepada kita sendiri. Ya, kembali kepada kita sendiri. Tapi bagaimana kalau kami cari Ahad? Ya, tak apa cari Ahad itu semua orang apa? Orang Kristen mereka pergi ke gereja. Ya kan? Jadi saudara-saudara sekalian ya, sebagaimana kita katakan tadi, ya, pernah dengar keistimewaan hari Jumat yang saya katakan tadi? Pernah dengar? Masalah keistimewaan kenapa Allah sebutkan idza nudiya lis-sholati, ya, dengan akhirnya fantasufil ardi wa tahun makkah. Kenapa Allah sebutkan tujuannya? Pernah dengar tidak? Ini sesuatu yang jarang disebutkan orang, ya, jarang sekali disebut orang. Saya katakan jarang, mungkin tidak ada orang mengatakan ya Allah alam. Tetapi perlu kita ketahui keistimewaan kita tidak sama seperti yang ya, tidak sama seperti yang dengan jelasnya sekali, ya, hari-hari ini merupakan hari-hari yang Allah ciptakan bumi. Tapi Allah Maha Kuasa menciptakan, kenapa perlu pakai hari-hari? Kan begitu. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah ingin langsung jadi, tapi kenapa mesti hari Sabtu bumi jadikan, hari Ahad bukit-bukit jadikan, gunung-gunung jadikan? Mengajarkan kepada umat hikmahnya agar apapun dia yang ingin kita laksanakan mesti dia bertahap-tahap. Allah Maha Kuasa, tapi Allah ingin ajarkan kepada hamba-hambanya itu berbuat sesuatu dengan bertahap. Bertahap dengan rancangan yang sempurna baru dilaksanakan. Setelah itu pelaksanaannya pun bertahap. Begitu lagi. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini pada hari Sabtu, gunung-gunung pada Ahad dan seterusnya. Insyaallah taala kita
Ya, setelah kita musafahah, bersalaman, kita akan musyawarah. Musasa 102. Al-musasa biwaqi yad ala ra'si, meletakkan tangan ke atas kepala. Akhbarani al-allamah al-muhaddis al-muslim Mahmud Sa'id Mamdu al-Qahiri qira'atu alayhi wa haddathani Syekh Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Hasani al-Ahsa'i wa wada'a qulubihim wa aydihim ala rasulullah dengan sanad yang ada, muka surat 13 karena terpotong agak cepat ya. Setuju? Setuju tak? Kalau nggak setuju saya baca semuanya. Setuju tak? Oh, setuju kali. Kalau pokoknya setuju sekali. Bosan baca dengan nama orang? Tak, tak perlu bosan. Nah, kalau saya dulu dengarkan musasa itu dulu saya, dia baca semua namanya ke atas. Saya pasti ngantuk mendengarkan nama orang. Hadatsana akhbarna hadatsana akhbarna. Saya kasihan sama Allah, nanti menangis. Tengok 103 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan sambil megang kepalanya seperti ini. Ya. Ma minkum min ahadin yunjihi 'amaluhu minan nar wa la yadkhulul jannah illa bi rahmatin min Allah 'azza wa jalla. Qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadillahu bi rahmatihi wa fadlihi. Pegang kepala dulu tuan-tuan. Pegang kepala tegak. Jangan pelan pegang. Nanti malah dia pulang kepala kita. Kata Rasulullah, ma minkum min ahadin yurji 'amalahu minan nar wa la yadkhulul jannah illa bi rahmatin min Allah 'azza wa jalla. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadillahu bi rahmatihi wa fadlihi. Kata Rasulullah, tidak ada seorang kamu semuanya yang amalnya tidak dapat menyelamatkan dia daripada api neraka. Allah, salat kita, zakat kita, ibadah kita, zikir kita, bacaan Quran kita, itu pun dapat bagi menyelamatkan kita daripada api neraka. Wala yadkhulul jannata illa bi rahmatin min Allah, dan tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan datang dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu pula. Memang orang masuk surga pakai rahmat Allah, tapi macam mana orang dapat rahmat Allah? Boleh gitu aja kan? Di antara cara-cara untuk mendatangkan rahmat Allah itu adalah ibadah kepada Allah, ikhlas. Tapi jangan coba kalau kita beribadah itu kita perasaannya sudah kita lah orang yang ahli surga. Kalau kita sudah beribadah, sudah berzikir, kita sholat, kita perasaan kita lah ahli surga. Bila tengok orang yang jahat, kita kata, ya Allah, ini orang masuk neraka mana nih? Subhanallah. Pernahkah terlintas sama kita begitu? Kita tengok orang jahat, nah, kita tengok orang jahat, kita kata, ini neraka mana nih? Orang jahat kata nih. Kita tak tahu perasaan kita ini kita masuk surga. Kalau tahu kita di masuk neraka, kita akan cakap itu kita. Benda itu akan kita keluarkan dari mulut kita. Kita semuanya sama saja. Tunggu. Menunggu apa? Masuk surga kan neraka. Emang sampai sekarang kita tahu kita sekarang masuk surga? Ada yang tahu? Datang kabar malaikat kita mengatakan, lo, ada surga. Ada? Tidak ada. Bahkan diharamkan kita mengatakan saya ahli surga. Ikatannya lagi adalah tidak boleh kita mengatakan kepada seseorang dia itu syahid. Tidak boleh kita mengatakan kepada orang dia itu ahli surga kecuali orang-orang yang datang warid hadis Rasulullah sallallahu
Abu Bakar. Abu Bakar yang surga. Tentang masuknya dia surga ini datang hadis mutawatir. Kalau kita ingkarkan boleh bahaya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini keempat-empat ini sudah mutawatir menceritakan tentang mereka masuk surga. Tak boleh kita ingkarkan. Sudah? Tapi selama tidak ada hadis yang menunjukkan kamu itu ahli surga atau kamu itu seorang yang syahid, tidak boleh kita katakan dia itu surga, tidak boleh kita katakan dia syahid. Sebab kalau kita katakan si fulan syahid, berarti dia itu sudah lazim baginya surga. Itu yang disebutkan oleh Imam Tahawi dalam kitab akidahnya, tidak boleh kita dapatkan seseorang itu syahid. Tapi kalau dia kata syahid insya Allah, itu lain cerita. Karena insya Allah itu kembali kepada Allah SWT. Tapi kalau diputuskannya itu orang ahli surga, itu orang syahid, tidak boleh. Kita sekarang terlalu mudah sekali katakan itu syahid. Emangnya kau malaikat? Itu orang syahid kau. Kau malaikat, kau melekat. Kalau kau melekat, tahu kita. Kalau kau malaikat, no. Yang memutuskan masuk surga hanya Allah. Yang mengatakan yang syahid hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang begitu gencar dia bertempur, yang begitu hebat dengan beraninya dia bertempur. Apa kata seorang sahabat kepada Rasulullah? Rasulullah, kau bagaimana sekolah? Kenapa? Masya Allah, ahli surga. Kata Rasulullah, ahli neraka. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di posisi peperangan fi sabilillah, memegang pedang, membunuh musuh-musuhnya. Rasul kata dia ahli neraka. Seorang sahabat bingung. Bagaimana boleh ahli neraka? Tapi dia tahu kata-kata Rasulullah tidak akan pernah berbohong. Dia ikuti orang tersebut. Orang tersebut potong paku, tiba-tiba kena sama dia. Terkena sama dia pedang. Begitu sakit dia rasakan sehingga tak mampu lagi dia tahan. Akhirnya dia cucukkan langsung ke dirinya dan dia mati. Rasulullah SAW kena. Bahkan orang itu ketika melihat dia bunuh diri, dicucuk dia pakai pedang, dia kata, "Shalaqa Rasulullah, shalaqa Rasulullah," kata dia. Saudara-saudara, kita tidak mampu untuk menempatkan orang di surga atau neraka. Bahkan diri kita sendiri pun tidak tahu kita di mana surga atau neraka. Maka tak perlu kita menghina orang karena kita sendiri pun tidak tahu bagaimana. Nah, kita tidak boleh menghina orang karena diri kita sendiri pun kita tidak tahu di mana. Tapi dia buat jahat. Biar dia buat jahat. Tugas kita cuma untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar saja, tidak menghina orang. Karena dakwah itu merangkul bukan memukul. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Ini yang banyak kita lupa sekarang ini, tuan-tuan sekalian. Anggapan kita ini sudah ahli surga, betul kan? Yang anggapan kita ini adalah ahli surga yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang masuk ke dalam surga itu bukan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa bagaimana besarnya pun seorang mukmin, kalau dia masih mukmin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap akan terampuni selama di Islam. Rahmat Allah sangat luas sekali. Sebab itulah saya sangat merasa heran sekali tidak ada seseorang mengatakan tenteranya Mesir itu lebih buruk dan lebih jahat dan kejam, lebih jahat, lebih buruk, lebih jahat dibandingkan dengan tentera Yahudi. Rasulullah mau disamakan orang Yahudi dengan Mesir. Orang Mesir yang tentera-tenteranya walaupun dia baca Quran, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, walaupun dia membunuh, tetap Allah ampunkan mereka dengan Islam mereka. Sementara orang Yahudi walaupun dia berbuat baik, tidak akan Allah datangkan kepada mereka pahala mereka. Tuhan, begitu berharga syahadah ini Tuhan. Begitu berharga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kullu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Kemudian heran-heran. Wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa. Apa kata Rasul? Wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa, kata Rasul. Ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina,
Coba kita lihat kepada orang Yahudi yang dia bukan umat Nabi Muhammad SAW ya, bukan umat Nabi Muhammad, seorang Yahudi daripada umat Nabi Isa atau Musa alaihissalam, yang telah membunuh 100 orang, dilengkapi dengan 100 setelah dibunuhkannya seorang abid. Datang di situ saya ini sudah 99 saya tidak tobat ini, tobat. Ada tapi itu tobat saya. 99 orang saya tobat, nyahlah kau itu. Marah dia, sempurna 100. Maka pergi dia beranjak kepada seorang yang alim bertanya bagaimana dengan apa yang telah saya perbuatkan. 100 orang. Tapi seorang alim tahu, wasnya itu Allah maha luas. 100 orang, tapi kalau dibandingkan dengan rahmat Allah bagaimana? Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali dengan rahmat Allah. Wahai kamu yang telah dibunuh sekolah, ya, apakah kamu ridho kalau memasukkan kamu ke dalam surga agar supaya dia masuk surga? Bagaimana enggak ridho ya Allah? Aku mau masuk surga. Mudah tidak? Seseorang yang terbunuh dengan kezaliman, manakala Allah memandang rahmat kepada orang yang membunuhnya dengan kemudahan, Allah katakan kepada yang dizalimi, aku akan gantikan kamu dengan kezaliman itu, dimasukkan kamu surga. Mau tidak? Siapa yang tak mau? Betul tak? Mudah sekali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan itu bukan maknanya